Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNBT tentang pengetahuan kuantitatif dengan subpokok bahasan bidang datar. Soal-soal ditampilkan dalam video ini merupakan soal-soal asli yang sudah keluar di UTBK. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya ya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan untuk selalu berdoa sebelum belajar. Sekarang kita mulai untuk soal nomor 1. Jika panjang QT sama dengan panjang TU sama dengan panjang UL sama dengan 6 cm. Dan panjang SW sama dengan panjang WV sama dengan panjang VR sama dengan 4 cm. Maka luas daerah yang diarsir adalah. Jadi dari gambar segi 4 ya, PQRS ini, diketahui QT-nya ini sama dengan 6. TU-nya juga 6, UR-nya juga 6. Kemudian SW, SW-nya 4, WV-nya 4, dan VR-nya juga 4. Jadi kalau di total panjang dari Q ke R, atau panjang dari P ke S, kita jumlahkan 6 tambah 6, 12 tambah 6, 18 cm. Kemudian panjang dari S ke R atau P ke Q, kita jumlahkan 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12 cm. Selanjutnya, untuk mencari luas daerah yang diarsir ini, untuk segitiga PTU, kita anggap luasnya sebagai L1 ya, sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya 6 dan tingginya 12. Setengah kali 6 kali 12 sama dengan 7/2 sama dengan 36 ya. Berikutnya segitiga PWV. Kita anggap sebagai L2 luasnya. 9,5 alas kali tinggi. Alasnya kita anggap ini ya 4 ya. Dan tingginya 18. 9,5 kali 4 kali 18. Setengah kali 4-nya 2 kali 18, 36. Jadi luas daerah yang diarsir kita jumlahkan L1 dan L2-nya. L1 tambah L2 sama dengan 36 tambah 36 sama dengan 72. Jelas ya, jadi jawabannya D. Lanjut soal yang kedua. Luas dan keliling segi 4 ABCD berturut-turut adalah P satuan luas dan Q satuan panjang. Dengan P banding Q sama dengan 3 banding 1. Dan diketahui panjang garis CD banding panjang garis BC banding panjang garis AB sama dengan 1 banding 2 banding 3. Panjang garis CD adalah berapa satuan panjang? Nah, karena dari soal ini diketahui perbandingan panjang garisnya, di mana panjang garis CD di sini perbandingannya 1. Untuk memudahkan, kita tulis 1 ini di sini 1x. X ini merupakan faktor kelipatan perbandingannya. Karena ini merupakan yang paling sederhana. Jadi bisa saja perbandingannya 2 banding 4 banding 6 dan seterusnya. Kemudian yang BC di sini perbandingannya 2, kita tulis 2x. AB-nya 3, kita tulis 3x. Berikutnya, kita mencari luas bidang ini, maka untuk memudahkan kita tarik garis dari A ke C. Supaya luas bidangnya kan kelihatan, yaitu penjumlahan luas bidang ACD dan ABC ya. Untuk panjang garis AC, dengan menggunakan dalil Pitagoras, karena ini sisi miring dari segitiga ABC, maka sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. X-nya kita tulis di luar akar. 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4. 9 tambah 4, 13. Jadi AC-nya akar 13X. Selanjutnya kita cari panjang garis AD. Jadi AC sisi miringnya ya. AD sama dengan kemudian akar 13 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. X-nya kita tulis di luar akar. Akar 13 kuadrat 13 dikurangi 1, 12. Sama akar 12x, di akar hasilnya 2 akar 3x. Ya, ini 2 akar 3x. Selanjutnya perbandingan luas dan keliling segi 4. Untuk luas ABCD, yaitu penjumlahan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga CDA. Jadi sama dengan setengah kali 3x kali 2x yang untuk segitiga ABC-nya ditambah setengah kali x kali 2 akar 3x. Kemudian dibagi kelilingnya 3x tambah 2x tambah x
tambah 2 akar 3X. Sama dengan 3X kuadrat, ya. 6X kuadrat dibagi 2, 3X kuadrat. Ditambah akar 3X kuadrat, jadi duanya coret. Kemudian dibagi 3X tambah 2X, 5X, 6X, 6X tambah 2 akar 3X. Berikutnya, difaktorkan masing-masing. Yang pembilihannya jadi 3X tambah akar 3X, X-nya di luar kurung ya, dibagi dengan, ini kita keluarkan duanya, jadi 3X tambah akar 3X. Sama dengan 3/1 atau 3/1. Sampai sini jelas ya. Jadi kita coret karena sama. Dikali silang, X kali 1X sama dengan 2 kali 3, 6. Jadi X-nya sama dengan 6. Nah, kalau X-nya 6, ditanya panjang garis CD, CD-nya X, berarti CD-nya sama dengan 6 ya. Dan jawabannya E. Lanjut soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui AC sama dengan 7, segitiga BC siku-siku di C, dan CD merupakan garis tinggi, berapakah panjang CD? Pernyataan yang pertama BC-nya 5, BC-nya 3. Nah, di sini kita akan buktikan apakah dua pernyataan ini, atau salah satunya ya, dapat digunakan untuk mencari panjang CD. Oke, langsung saja diketahui panjang AC-nya 7 ya, kemudian siku-siku di C. Dicari berapa panjang CD-nya. Untuk pernyataan pertama, BC-nya sama dengan 5. Dan menggunakan dalil Pitagoras siku-siku di C, kita cari sisi miring AB ya. Jadi AB-nya sama dengan akar 7 kuadrat tambah 5 kuadrat. Atau 49 tambah 25 sama dengan akar 74. Jadi AB-nya akar 74. Selanjutnya kita mencari panjang CD yang menggunakan rumus AC ya, dikali BC dibagi AB. Sama dengan 7 kali 5 per akar 74. Nah, ini artinya untuk pernyataan pertama, panjang BC sama dengan 5 bisa menjawab panjang garis CD ya. Jika diketahui panjang BD-nya 3 dan AC-nya 7, maka sulit untuk mencari panjang CD ya. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak bisa menjawab panjang CD-nya. Maka jawabannya yaitu A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Jelas ya? Lanjut soal yang keempat. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah. Diketahui jari-jari lingkaran kecil, kita misalkan RK sama dengan 2 cm ya. Jadi jari-jarinya ini. Kemudian dua lingkaran kecil ini bersinggungan tepat di pusat lingkaran. Berarti jari-jari lingkaran besarnya sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran kecil. Panjangnya 2 kali 2, 4 ya, 4 cm. Nah, selanjutnya kita cari luas daerah yang diarsir atau yang gelap ini. Sama dengan luas lingkaran besar, jadi luas seluruhnya, dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran kecil ya. Luas lingkaran yang besar, Pi kali RB kuadrat, dikurangi 2 kali Pi RK kuadrat. Sama dengan Pi kali RB-nya 4 kuadrat ya, dikurangi 2 Pi kali 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, jadi 16 Pi dikurangi 2 kuadrat 4 kali 2, 8. Dikurangi 8 Pi sama dengan 8 Pi. Jadi jawabannya C. Jelas ya? Oke, demikian pembahasan latihan soal UTBK SNMPT. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.